Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi visual yang beranggotakan Meisarawati Nur Hakim, Raisa Nur Askia, Ade Fitria Rahmawati, Yudhistira Akbar, dan saya sendiri, Lutfian Jauhari. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa konsep infografis dalam tema hukum. Boleh dilanjut? Baik teman-teman, yang pertama adalah dari analisis halayak dari aspek segi geografis. Jika dilihat berdasarkan geografis, poster ini tidak ada syarat khusus untuk ditujukan pada suatu daerah, tetapi harus ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena poster 6 hal yang harus diketahui tentang UU ITE berisikan informasi yang dipakai dan penting diketahui oleh semua lapisan masyarakat negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya dari segi demografis. Pada analisis halayak ini, jika dilihat dari jumlah penduduk yang menggunakan sosial media dan mengenai kasus ITE di Indonesia yang meningkat, dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia masih minim mengetahui dalam Undang-Undang ITE. Maka kami tidak menentukan batasan seperti usia, umur, dan jenis kelamin dalam proses penyebaran infografis mengenai Undang-Undang ITE ini, agar semua agar semua kalangan, usia maupun gender pada masyarakat Indonesia dapat lebih paham mengenai isi Undang-Undang ITE dan menurunnya angka kejahatan dalam sosial media. Selanjutnya dari segi psikografis. Pada segi psikografis ini dalam analisis halayak adalah semua masyarakat Indonesia terutama yang menggunakan sosial media dalam berbisnis, mencari informasi, dan komunikasi. Namun, dalam sosial media bukan hanya manfaat saja yang didapatkan, tetapi jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya, maka kita akan terjerat dalam pasal pelanggaran Undang-Undang ITE. Oleh sebab itu, diharapkan dalam adanya poster ini, masyarakat Indonesia lebih bijak menggunakan sosial media dan dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam menyebarkan sesuatu di sosial media. Selanjutnya, Raisa. Ya, selanjutnya yaitu menetapkan tujuan. Yang pertama ada mengubah pengetahuan. Dari hasil analisis kami mengenai infografis yang telah kami buat ini, salah satu tujuannya adalah dibuat untuk memberikan pengetahuan bahwa ada beberapa hal yang wajib diketahui dalam UU ITE, memberikan gambaran dan pemahaman tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat menggunakan media sosial atau menyampaikan informasi melalui media sosial secara bijak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu mengubah sikap. Dengan adanya poster ini, kami sebagai kelompok berharap dapat menarik antusias masyarakat akan pentingnya berhati-hati dalam penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami berharap masyarakat Indonesia akan memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya bijak dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi ini. Selain itu, agar masyarakat lebih peduli lagi untuk memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin pernah dilakukan dan termasuk dalam pelanggaran UU ITE. Dan yang terakhir, yaitu mengubah keperilakuan. Selain untuk mengubah sikap dan pengetahuan, tujuan yang kami sampaikan di dalam poster ini juga bertujuan untuk mengubah keperilakuan. Poster ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mengubah dan meninggalkan perilaku buruk yang biasa mereka lakukan. Dan dengan adanya poster ini, diharapkan masyarakat bisa menghindari hal-hal yang tercantum dalam poster ini, seperti salah satunya, agar berkurangnya angka berita hoax di sosial media, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi di media sosial, serta hal-hal yang melanggar UU ITE. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada menetapkan saluran. Berdasarkan dari hasil analisis yang kami lakukan, poster yang telah kami buat merupakan poster yang termasuk ke dalam kategori bermedia dan bukan termasuk kategori langsung atau tatap muka. Dengan itu, kami membuat pilihan untuk menyajikan informasi dalam media poster. Dalam poster yang sudah kami buat ini, informasi dan pesan yang disampaikan adalah mengenai tentang usaha kita untuk memberi pemahaman UU ITE agar masyarakat lebih memperhatikannya lagi.
Salah satu penyebab yang menjadi alasan kami menggunakan poster untuk memberi informasi ini karena dengan melalui poster, pesan yang ingin kami sampaikan dapat lebih mudah diterima dan lebih dimengerti oleh banyak orang. Serta pesan yang ingin disampaikan dapat dijangkau oleh khalayak yang lebih luas dan dapat dilihat oleh banyak orang. Lalu, informasi yang kita sampaikan lebih singkat dan tersusun sehingga lebih cepat dan efisien untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terdapat merancang pesan. Poin pertama yaitu isi pesan. Pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster tersebut adalah untuk memberikan pemahaman UU ITE secara lebih jauh dan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat di sekitar kita banyak yang memandang UU ITE hanya sebagai undang-undang tentang pencemaran nama baik seseorang. Padahal, topik bahasan dalam undang-undang tersebut lebih luas dan lebih kompleks dari itu. Oleh karena itu, poster ini berisi tentang intisari berbagai pasal atau poin dalam UU ITE yang bertujuan agar pemahaman masyarakat tentang undang-undang tersebut menjadi lebih luas. Poster ini berperan sebagai alat bantu bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memahami UU ITE secara mendalam. Boleh scroll lagi, Yudis? Dengan mengetahui hal tersebut, masyarakat pada akhirnya menjadi lebih tercerahkan mengenai UU ITE serta menggunakan internet dan media sosial dengan baik. Setelah mengetahui apa saja yang berpotensi melanggar undang-undang dalam menggunakan internet dan media sosial, maka poster ini sekaligus mengajak masyarakat untuk senantiasa menggunakan dan mengekspresikan diri di media sosial ataupun forum internet lainnya dalam bentuk yang positif. Bentuk positif di sini memiliki makna tidak melanggar hukum dan undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia. Poin kedua ada struktur pesan. Struktur pesan yang digunakan dalam poster ini adalah struktur berdasarkan urutan poin atau topik pembahasan. Poin-poin yang dimaksud di sini yaitu berupa pasal-pasal yang wajib diketahui dalam UU ITE, serta topik yang dibahas dalam tiap-tiap pasal tersebut. Poster tersebut diawali dengan poin dalam UU ITE pasal 45 ayat 1 yang memiliki topik tentang pelanggaran kesusilaan dalam dunia elektronik. Dilanjutkan dengan poin kedua berupa UU ITE pasal 45 ayat 2 yang memiliki topik tentang tindak perjudian dalam dunia elektronik. Poin berikutnya yaitu UU ITE pasal 45 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dalam dunia elektronik. Selanjutnya, poin keempat membahas UU ITE pasal 45 ayat 4 yang memiliki topik tentang memeras atau mengancam seseorang melalui media elektronik. Poin kelima membahas UU ITE pasal 45A ayat 1 tentang menyebar berita hoax atau berita bohong di media elektronik, terutama internet. Pesan dalam poin penutup yaitu membahas UU ITE pasal 45A ayat 2 yang memiliki topik tentang ujaran kebencian atau sara di media elektronik. Silakan boleh dilanjut. Baik, akan saya lanjutkan di format pesan, yaitu penggunaan warna biru tua dalam latar belakang poster memiliki arti kepercayaan, konsisten, keyakinan, dan profesionalitas. Warna biru tua memiliki arti akan semua hal berjalan dengan baik-baik saja karena bermaksud kuat dan dapat diandalkan. Lalu ada ornamen garis yang beraturan memiliki arti sebagai penunjuk dalam teknologi yang semua berkaitan. Dari font sendiri, font Arial dalam judul memiliki ukuran cukup besar dan memiliki lampu di belakang agar terkesan menyala adalah upaya kami agar para pembaca memiliki rasa tertarik dalam informasi yang kami sampaikan. Lalu border font berwarna biru agar memiliki kekuatan dan tidak dianggap remeh. Border font berwarna biru muda agar memiliki kebijaksanaan terlebih dalam bersosial media. Border font berwarna ungu tua memiliki arti kekayaan akan informasi yang didapatkan. Font Comic Sans Microsoft berwarna putih memiliki tujuan agar tetap sederhana dan selalu suci. Lalu sumber pesan atau informasi yang terdapat dalam poster tersebut bersumber dari laman berita daring Weaver yang berjudul Belajar UU ITE 6 pasal yang wajib diketahui yang ditulis oleh Tari Andini pada 12 Maret 2019. Nah, berikut peran menuju berita tersebut.
yaitu www.weaver.co.id/2019/03 belajar UU ITE 6 pasal yang wajib diketahui. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Dadah. Ini mana ya?